Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di channel Zahra Handicraft. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat sepasang angsa dari spray. Sebelumnya sebenarnya tutorial sepasang angsa ini sudah saya buat ya, dari selimut. Tetapi mungkin caranya kurang jelas, jadi dalam video ini saya ulang lagi dan mudah-mudahan ya dalam video kali ini akan terlihat lebih jelas bagaimana caranya. Ya, membuat sepasang angsa ini, angsa kembar ini ya, bisa dibuat dari bahan-bahan yang bahannya itu panjang dan juga lebar, seperti spray ini, seperti yang lalu juga itu selimut, bisa juga dari jarik ya. Kalau bahannya panjang dan lebar seperti itu bisa dibuat menjadi sepasang angsa. Iya, cara yang pertama langsung aja ya, ini dia dilipat jadi dua dulu spraynya, lalu nah ini dia panjangnya, kita temukan dulu ujung satunya lagi. Nah ini dia, baru kita akan membuat kepala angsa. Kita buat kepala angsanya tuh di ujung-ujungnya spray ini ya. Untuk mendapatkan tingkat ketebalan, karena bahan spray ini kan berbeda-beda ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah kalau kamu ketemu bahan yang tipis, maka bahannya agak diul-ul begini. Nah begini dilipat untuk mendapatkan tingkat ketebalan yang kita inginkan untuk membuat kepala si angsa. Dan baik, untuk selanjutnya, nah dilipat menjadi dua seperti ini. Persiapkan yang untuk bagian paruh, dijepit di bagian tengahnya yang rapat ya. Nah seperti ini kita kunci dengan menggunakan jarum pentul. Ingat, cara menancapkan jarum pentul itu jangan dipaksa, akan tetapi ditancepin terus ditekan sambil agak diputar-putar. Nah ini dia untuk bagian kepalanya. Seperti ini caranya, tekan bagian belakang dan tarik ke depan kedua sisinya. Nah di bagian depannya kita kunci lagi dengan menggunakan jarum pentul lagi. Jarum pentulnya cari yang tajam biar tidak menarik benang ya. Itu dia caranya, agak diputer-puter sambil ditekan ujungnya biar nyari jalan ya, biar enggak ketarik benangnya. Ini bagian depan dimasukin, dan ini bagian depannya. Kalau tadi di bagian kepala kita sudah mendapatkan tingkat ketebalan, di bagian leher ini kita menemukan bagian leher ini kok tipis. Kita ambil aja bagian bawah ya, kita tarik ke atas untuk mengisi bagian lehernya. Seperti ini. Setelah diisi, di jarum pentul lagi. Nah kalau sudah seperti ini, dinaikin seperti ini ya, dinaikin, dimasukin ke bagian tengah leher biar bagian lehernya terisi. Ini dia, dikunci lagi dengan menggunakan jarum pentul. Dirapihin biar rapat ya bagian depannya. Nah kalau masih kurang tebal, misalnya kurang panjang nih lehernya, mau dibikin lehernya lebih panjang, itu tadi caranya sama, ambil aja bagian bawahnya, tarik ke bagian atas untuk mengisi bagian tengah leher. Kunci lagi, hati-hati dengan jarum pentulnya ya. Naikin lagi untuk mengisi bagian tengah bagian lehernya, dirapetin terus dikunci lagi dengan menggunakan jarum pentul. Oh iya, kalau ada yang bertanya kenapa ya kok pakai jarum pentul, yang pertama saya biasa pakai jarum pentul ya. Yang kedua, dulu saya juga pernah tuh pakai benang dijelujur gitu, tapi saya pernah diprotes dengan customer saya ya, karena kalau pakai benang kan otomatis saya pakai benangnya yang sewarna tuh.
Nah, katanya sih agak sulitan gitu ya, makanya katanya suruh pakai jarum pentul aja. Ini kan Segi mendengarkan kata masukan dari customer ya, katanya kalau kayak katanya kalau pakai jarum pentul ya memang tajam sih, emang harus hati-hati. Katanya sih lebih enak membongkarnya, bongkar seserahannya, jadi tinggal dicabut-cabut gitu aja. Tapi kalau kamu mau pakai jarum benang jelujur juga silahkan ya, karena setiap orang itu kan punya cara masing-masing. Oke, yang satu kepala di bagian ujungnya sudah jadi. Sekarang kita bikin kepala satunya di bagian ujungnya lagi. Caranya tetap sama seperti tadi. Setelah mendapatkan tingkat ketebalan yang pas untuk bagian kepala, kita selipin nih bagian paruhnya. Bagian paruhnya ini, paruhnya saya bikin dari kertas ya, kertas tebal gitu aja. Warnanya sih bisa sesuai selera. Bisa merah, bisa gold, bisa juga silver seperti yang saya pakai sekarang. Ini dia, caranya tetap sama. Ini tekan bagian belakangnya, tarik ke bagian depan. Ini biar kepalanya membentuk kepala seperti ini. Tarik biar padat, dan depan seperti biasa dikunci lagi. Oke, bentuk kepala sudah mulai terlihat. Sekarang kita buat bagian lehernya. Tarik ke depan. Nah, terus yang bisa langsung dimasukin seperti ini. Terus dikunci lagi. Ini pakai spray sih ya, jadi kan agak tipis. Kalau pakai selimut kayak yang video sebelumnya itu gampang ya terdapat tingkat ketebalan, karena memang selimut itu kan tebal ya. Sabar aja tetap dikerjain. Bagian leher ini dia, kalau lehernya mau pendek, misalnya mau bikin bebek ya lehernya pendek aja. Kalau mau bikin angsa ya lehernya agak dipanjangin. Ini dia caranya biar dia melengkung. Belakangnya dirapihin. Ditarik, dikunci dulu bisa juga ditarik dimasukin terus baru dikunci juga bisa. Kalau ini ditarik dikunci dulu baru bahannya dimasukin seperti ini. Sambil dibentuk, dipasin ya besarnya biar imbang. Kalau kurang tebel ambil lagi bagian bawahnya itu. Ini kebetulan udah nemu tebelnya nih, jadi tinggal dibentuk aja. Dikunci lagi. Sebenarnya ini angsa ini juga bisa dibuat dari itu ya, dari seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu kan dia terpisah ya, bagian mukena atas untuk angsa satu, bagian mukena bawah bisa untuk angsa satunya. Dia tetap sepasang tapi terpisah karena bahan juga terpisah. Kalau ini kan spray jadi satu, dia nyambungnya di tengah ya, bikin kepalanya di ujung nanti baru disatukan, tetap jadi sepasang. Cuman bedanya karena ini bahannya panjang jadi nyambung. Kunci. Oke, sudah jadi.
Nah, ini dia kepala satunya, bagian ujung satunya disatukan ya, dua kepala ini tadi disatukan seperti ini. Nah, ini dia sisa bahannya, bagian tengah nyambungnya di sini dia, karena memang satu bahan. Disatukan, ditali dengan menggunakan pita. Oke, kita tali dulu. Hantaran ini akan saya padukan dengan warna ungu sesuai permintaan dari si pemilik spray, si pengantinnya. Kebetulan kok spraynya warnanya putih ya, jadi masuk aja kalau dipadukan dengan ungu. Oke, ini dia sudah disatukan. Ambil bagian tengahnya begini, dipisah ya. Ini untuk memisahkan bagian badannya. Yang bawah itu kita ambil pas tengahnya biar sama bagian badannya, pas di tengah-tengahnya tuh. Kita pegang gitu. Nah, naikkan, ditempelin ke bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi pas ya tuh, kanan dan kiri angsa badannya udah pas, dibagi jadi dua. Dan ini dipisah, ditali dulu dengan menggunakan pita agar lebih mudah nanti ya membentuk badan satu dan satunya lagi kelihatan terpisah gitu ya. Dia kan dia nyambung ini di bagian tengahnya. Nah, oke, bagian tengah udah kita pisah seperti ini. Masih terlihat berantakan, tapi setelah ini kita rapihin. Dudukin dulu. Caranya seperti ini. Bagian belakang dilebarin dulu seperti ini. Kalau ada yang rapi dimasukin, kurang rapi maksudnya. Nah, dilebarin seperti ini dulu. Setelah itu dinaikin seperti ini, kanan dan kiri digabungin jadi satu di ujungnya, di bagian ekor. Ini dilebarin, naikin bagian kanan, belah kiri seperti ini. Nah, ujungnya dikunci dulu dengan menggunakan jarum pentul biar nggak biar gak lebih gampang ya. Dikunci dulu biar dia ujungnya nggak lari-lari. Dikunci dengan menggunakan jarum pentul. Ini bagian depannya ditempelin ke bagian lehernya ya, sambil sedikit dirapihin. Yang kanan ditempelin dulu ke bagian tengah leher, yang kiri juga begitu. Nanti ketemu dia ya. Dikunci aja dulu yang kiri. Nih yang kanan juga dikunci, ditempelin ke bagian leher. Oke, seperti ini penampakannya tuh, kanan dan kiri
hampir berdempetan ya. Kalau bisa didempetin aja, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting berdekatan seperti itu ya. Nah, tinggal disambung, dilurusin sama bagian ekor yang tadi udah dikunci terlebih dahulu, dirapetin biar nyambung bagian badan si angsa. Iya, jadinya seperti ini, dan kita tinggal rapihin bagian belakangnya ya. Cara ngerapin bagian belakangnya seperti ini. Nah, dibuka, dinaikin bagian tengahnya seperti itu, kanan dan kiri juga dimasukin, seperti itu. Nah, dikunci lagi. Nah, dia dilancip dia ya, bagian ekornya itu. Oke, masukin biar bentuknya jadi lancip ujungnya, disatukan, dirapetin ya biar bentuknya lebih terlihat. Nah, ini dia bentuknya seperti itu, sudah jadi. Dan sekarang bagian angsa satunya sama seperti tadi, dilebarin. Itu kalau kelebihan kira-kira lebarnya agak dimasuk-masukin. Kalau memang sulit bisa depannya dulu, nggak apa-apa, seperti ini. Depannya guling terus. Oke, ke bagian belakangnya dulu seperti tadi, ujungnya dikunci. Bagian depannya ditempelin lagi ke bagian kepala seperti tadi. Kalau bisa sekaligus satu jarum pentul nggak apa-apa ya, tapi kalau agak kesulitan misal seperti ini dia agak ketebalan ya, satu-satu aja. Maksudnya kanannya dulu seperti ini, baru kirinya menyusul lagi ditempelin ke bagian leher. Kalau ada yang bahan kelebihan maksudnya agak dimasuk-masukin. Nah, seperti ini. Tempel bagian leher. Disatukan lagi bagian tengahnya. Satu lagi. Oke, bagian atasnya sudah. Sekarang bagian belakangnya si angsa yang masih belum membentuk gitu ya. Depan kalau masih ada agak kurang rapi, bisa dirapihin. Oke, ini bagian belakangnya
Sama seperti tadi, dibuka seperti ini, masukin itu, dibentuk biar lancip. Oke, hampir jadi. Oh ya, jangan lupa ya untuk yang belum tekan tombol subscribe, ditekan dong ya biar kami lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video tutorial selanjutnya. Iya, ini dia hasilnya. Penampakannya seperti ini. Masih ada yang belum rapi. Tarik aja ke bagian bawah. Nah, seperti ini dirapihin. Kayak bisa seperti ini, dilempit seperti ini, baru dikunci lagi. Oke, selesai. Ini dia, tinggal dihias. Ini bagian ekornya, sambil dicek-cek ya, kalau ada jarum pentul yang kebuka, dirapin lagi. Sekarang tinggal kita pasang di dalam kotak seserahannya. Nah, ini dia kotak seserahan yang bagian dasarnya sudah saya kasih dasaran berwarna ungu juga sesuai permintaan. Bahan ini dalamnya saya kasih kardus ya. Kardus ini memudahkan saya untuk mengunci rangkaian hantaran pengantin ini ke bagian dasarnya. Nah, kalau sudah diberdirikan seperti ini kan harus dikunci. Kalau bagian bawahnya itu terbuat dari kardus, lebih gampang ya nancepin jarum pentulnya dari bahan ke bagian bawah kotak seserahan. Dikunci kanan dan kiri seperti ini biar dia kuat berdiri. Oke, kanan dan kiri sudah. Ini untuk bagian paruh biar dia nggak bergeser, bisa dikunci ya. Bagian paruhnya itu kan terbuat dari kertas juga. Nanti bisa dikasih jarum nancep ke pasangannya itu tadi. Mata, kita kasih mata dulu. Oke, matanya sudah. Dikasih pita biar cantik. Pitanya juga berwarna ungu. Oke, satunya juga. Sudah. Nah, ini dia paruhnya, saya kasih
tambahin jarum pentul pas di paruhnya ya, ditancapin ke angsa satunya ini biar nggak meleset, biar nggak lepas, maksudnya nggak berubah bentuknya. Ini adalah sarung bantalnya, karena spraynya udah saya bentuk. Ini sarung bantal dan sarung gulingnya mau saya gulung biasa aja ya, gulung. Ya, digulung biasa seperti ini, tali dan menggunakan pita. Ini bantalnya lagi, maksudnya sarung bantalnya lagi. Sarung bantalnya ada 4, jadi saya gulung dua-dua. Ini sarung gulingnya juga saya gulung, digulung kecil. Gulung seperti ini biasa, tali. Dua sarung bantalnya nanti akan saya letakkan di bagian belakang angsa. Ini sarung gulingnya saya letakkan di depan angsa, dikunci bagian bawah. Nah, ini dua sarung bantalnya akan saya letakkan di bagian belakang si angsa. Saya berdirikan seperti ini. Oke, seperti ini. Kunci bagian bawahnya. Jatuh. Atasnya juga disatukan, dikunci biar nggak jatuh kayak tadi ya. Bawahnya dikunci, atasnya nggak dikunci, guling. Di bawah dikunci, atasnya juga dikunci, dan kalau perlu ditempelin lagi ke badan si angsa, ditambahin jarum pentulnya biar nggak lepas, biar nggak. Ini dia, ditambahkan aksesoris bunganya. Oke, selesai. Ini dia hasil rangkaian saya spray, bentuknya sepasang angsa putih karena kebetulan spraynya berwarna putih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.